Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Afiati Nisa MPD dan teman-teman semua. Pada hari ini saya mewakili kelompok 9 yaitu Mei Puspita NPM 2018-01545 akan membahas materi mengenai prevensi dalam kesehatan mental. Adapun teman-teman saya yang lain, yang pertama itu ada Amelia Fitri Josika, NPM 2018-01546, Ayu Aprilia 2018-01580, Mainita Puji Astuti 2018-01531. Berikut merupakan pembahasan mengenai prevensi kesehatan mental. Adapun beberapa poin yang akan dibahas dalam prevensi kesehatan mental, yaitu yang pertama, prevensi dalam kesehatan mental, kedua, promosi kesehatan mental, yang ketiga, preventif primer dalam kesehatan mental, yang keempat, preventif sekunder dalam kesehatan mental, dan yang kelima, rehabilitatif dalam kesehatan mental. Berikut merupakan pembahasannya. Prevensi secara etimologi berasal dari bahasa Latin praeveniere yang artinya datang sebelum atau antisipasi. Bisa juga diartikan sebagai mempersiapkan diri sebelum terjadi sesuatu. Sedangkan dalam artian luas, prevensi dimaknakan sebagai sebuah upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi masyarakat maupun seseorang. Prevensi kesehatan mental didasarkan atas cara kerja usaha pencegahan kesehatan masyarakat. Di masyarakat sendiri, prevensi mengandung arti untuk mengendalikan penyakit. Sementara, dalam bidang psikiatri dan kesehatan mental masyarakat, pengendalian penyakit merupakan salah satu dari berbagai target yang hendak dicapai. Baik, topik pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip prevensi. Di sini ada 9 prinsip prevensi yang dikemukakan oleh Bloom dengan beberapa karakteristik gerakan kesehatan mental sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tersebut lebih menekankan pada praktik di masyarakat dibandingkan dengan lembaga khusus atau rumah sakit jiwa atau RSJ. Prinsip yang kedua yaitu berusaha untuk meningkatkan pelayanan dan program yang diarahkan kepada masyarakat secara keseluruhan dibandingkan terhadap pasien individual. Yang ketiga, pelayanan pencegahan diberikan sebagai prioritas tertinggi dibandingkan dengan usaha terapi. Prinsip prevensi yang keempat yaitu petugas memberikan pelayanan tidak langsung seperti melakukan konsultasi, pendidikan mental, pelatihan pada pembinaan masyarakat seperti guru, perawat kesehatan masyarakat, dan lain-lain, dibandingkan dengan bekerja secara langsung dengan pasien, sekaligus mencakup jumlah populasi yang lebih besar. Prinsip prevensi yang kelima yaitu strategi klinis yang inovatif yang mana dikembangkan agar lebih cepat untuk menemukan kebutuhan kesehatan mental dalam anggota masyarakat yang lebih besar cakupannya dari sebelumnya. Misalnya, intervensi klinis. Prinsip yang keenam yaitu lebih menggunakan dasar-dasar rasional guna mengembangkan program spesifik yang didasarkan atas analisis demografik masyarakat yang dilayani, menemukan kebutuhan kesehatan mental, identifikasi orang-orang yang berada pada resiko tinggi bagi munculnya gangguan tingkah laku. Prinsip prevensi yang selanjutnya yaitu menggunakan tenaga-tenaga baru semi profesional untuk melengkapi pelayanan yang diberikan oleh psikiater, psikologis klinis, dan perawat psikiatris. Yang selanjutnya, prinsip prevensi yaitu adanya ketertarikan untuk mengendalikan masyarakat dengan membangun masyarakat melalui program-programnya. Dan prinsip yang terakhir dalam prevensi menurut Bloom yaitu mampu mengidentifikasi sumber-sumber stres dalam masyarakat dan tidak meremehkan terjadinya gangguan yang bersifat individual.
Poin yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan sasaran dalam prevensi. Adapun 3 tujuan dalam prevensi yaitu untuk mencegah sehingga tidak sampai terjadi A. Gangguan mental untuk orang yang saat ini dalam keadaan sehat. B. Kecacatan bagi orang yang mengalami gangguan. C. Kecacatan menetap bagi orang yang telah mengalami suatu gangguan. Selain itu, adapun 3 macam prevensi yang disampaikan. Yang pertama itu ada prevensi premier, yang kedua prevensi sekunder, dan yang ketiga prevensi tersier. Prevensi primer diartikan sebagai sebuah usaha yang lebih progresif lagi dalam pencegahan kesehatan mental, yaitu dengan dilakukannya untuk mencegah terjadinya suatu gangguan dalam masyarakat. Jadi, kesehatan mental dalam masyarakat hal ini akan diproteksi sehingga tidak terjadinya suatu gangguan. Hal ini dirasa akan lebih baik jika dibandingkan dengan melakukan penanganan setelah terjadi. Prevensi primer ini memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama itu untuk mengurangi resiko terjadinya gangguan mental. Yang kedua, untuk menunda atau menghindari munculnya gangguan mental. Selanjutnya, yang kedua adalah prevensi sekunder. Prevensi sekunder diartikan sebagai sebuah upaya pencegahan yang dilakukan guna mengurangi durasi kasus gangguan mental, baik karena kegagalan dalam usaha pencegahan primer maupun tanpa ada usaha pencegahan primer sebelumnya. Sasaran dalam prevensi sekunder ini adalah penduduk atau sekelompok populasi yang sudah menderita suatu gangguan mental. Ada 2 kegiatan yang dilakukan dalam prevensi sekunder ini. Yang pertama yaitu melakukan diagnosis awal atau melakukan pemeriksaan yang dilakukan terhadap penderita gangguan mental untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, dilakukannya penanganan secepatnya. Hal ini dilakukan secara efektif oleh pihak yang dipandang mampu untuk menanganinya. Prevensi yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ialah prevensi tersier. Prevensi ini mirip dengan rehabilitasi, namun perbedaannya terdapat pada jika rehabilitasi lebih bersifat individual dan mengacu pada layanan medis, sedangkan prevensi tersier lebih menekankan pada aspek komunitas. Adapun sasaran dalam prevensi tersier ini adalah kelompok masyarakat yang mengalami gangguan yang bersifat jangka panjang atau orang yang telah mengalami gangguan mental yang akut. Orang yang mengalami gangguan tersebut dan gangguan itu sampai mengganggu kemampuan fungsionalnya, maka akan dilakukan prevensi tersier ini. Berguna untuk apa? Yang pertama, untuk mempertahankan kemampuan yang masih tersisa. Yang kedua, untuk mencegah agar gangguannya tidak terus berlangsung. Dan yang ketiga, agar individu tersebut mampu segera pulih dan berfungsi sebagaimana mestinya. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai promosi kesehatan mental. Menurut WHO tahun 2018, promosi kesehatan mental diartikan sebagai sebuah kegiatan yang diciptakan dalam kondisi lingkungan untuk mendukung dan mengizinkan individu dalam melakukan penyesuaian gaya hidup yang sehat. Jadi, promosi kesehatan mental ini merupakan suatu gerakan yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran banyak pihak terkait kesehatan mental, atau bisa dimaksudkan sebagai strategi dalam menciptakan dan meningkatkan kualitas kesehatan mental. Adapun beberapa tujuan dari promosi kesehatan mental. Yang pertama itu untuk menurunkan faktor resiko, di mana individu akan mampu mengatasi tantangan hidup yang dialaminya serta ia mampu mengelola emosi negatifnya agar dapat tumbuh menjadi individu yang resisten terhadap gangguan mental. Tujuan promosi kesehatan mental yang kedua yaitu untuk meningkatkan faktor protektif. Dengan meningkatkan kemampuan resiliensi individu, menemukan strategi coping yang tepat pada individu maupun komunitas tersebut akan meningkatkan kualitas hidup, rasa
rasa puas terhadap diri sendiri, kesejahteraan, dan dukungan sosial, serta meningkatkan literasinya terkait kesehatan mental. Tujuan yang ketiga dalam promosi kesehatan mental yaitu untuk menurunkan ketidakadilan. Ketidakadilan ini yang muncul akibat adanya perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat seperti perbedaan gender, ras, usia, disabilitas mental maupun fisik dalam suatu pekerjaan, latar belakang budaya, orientasi seksual, dan kondisi geografis. Perbedaan tersebut seringkali memunculkan konflik dalam diri individu hingga dapat memperburuk kesehatan mental seseorang. Adapun sasaran dalam promosi kesehatan mental ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ialah sasaran premier. Sasaran premier ini merupakan sasaran yang sesuai dengan misi pemberdayaan dalam promosi kesehatan mental. Misalnya, kepala keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah. Sasaran yang kedua dalam promosi kesehatan mental yaitu adalah sasaran sekunder. Sasaran sekunder ini merupakan sasaran yang sesuai dengan misi dukungan sosial, misalnya tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Dan yang ketiga ialah sasaran tersier. Sasaran tersier ini merupakan sasaran yang sesuai dengan misi advokasi, misalnya adalah pembuat kebijakan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai tingkatan sasaran di dalam memberikan promosi kesehatan mental. Keberhasilan promosi kesehatan mental akan sesuai dengan target yang diharapkan dengan tiga tingkat sasaran di dalam memberikan promosi kesehatan mental. Yang pertama itu dilakukannya penguatan individu, misalnya dengan memberikan program life skill untuk anak-anak. Yang kedua, dengan melakukan penguatan komunitas. Melalui misalnya program lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja. Misalnya seperti mengadakan program untuk meningkatkan partisipasi karyawan, mengurangi stres, menghasilkan serangkaian hasil yang lebih luas seperti meningkatkan kepuasan kerja, dan lain-lainnya. Adapun dalam lingkup sekolah seperti mengadakan program sosialisasi anti-bullying di sekolah. Dan tingkatan yang selanjutnya ialah mengurangi hambatan struktural. Misalnya di lingkup masyarakat ada program pemerintah melalui pos pelayanan terpadu atau posyandu yang dapat memberikan edukasi terkait cara menjadi ibu hamil yang tangguh secara fisik dan emosional agar tetap kuat saat mengandung. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai dimensi aspek sasaran pelayanan kesehatan mental. Dalam hal ini terdapat 4 dimensi dari aspek sasaran pada pelayanan kesehatan mental. Yang pertama itu promosi pada tingkat promotif. Sasaran pada tingkat ini berarti kelompok orang yang sehat. Hal ini didasarkan pada survei di negara berkembang terdapat 80-85% orang yang benar-benar sehat sehingga mampu memberi promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait kesehatan mental. Yang kedua, promosi pada tingkat preventif. Sasaran dari promosi ini ialah orang yang sehat dan kelompok high risk, atau dalam hal ini seperti ibu hamil dan menyusui, orang yang mengalami obesitas, dan pekerja seks komersial. Tujuan diadakannya promosi kesehatan mental ini untuk mencegah kelompok tersebut agar tidak jatuh sakit. Yang ketiga, itu ada promosi pada tingkatan kuratif atau untuk pengobatan. Sasaran pada tingkatan ini adalah penderita penyakit yang dikhususkan untuk beberapa penyakit tertentu seperti HIV atau AIDS, hipertensi, dan lain-lainnya. Tujuannya sudah pasti, yaitu untuk mencegah penyakit tersebut agar tidak menjadi lebih parah dan mengganggu kesehatan mentalnya. Dan promosi yang terakhir, yaitu promosi pada tingkat rehabilitatif. Sasaran pada tingkat ini, para penderita penyakit yang baru sembuh atau sedang menjalani recovery dari suatu penyakit. Tujuannya agar individu tersebut mampu segera pulih kembali.
Yang selanjutnya yaitu mengenai dampak promosi kesehatan mental. Beberapa di bawah ini merupakan dampak dari promosi kesehatan mental, yaitu dalam kesehatan, dalam sosial, dan dalam ekonomi. Dalam kesehatan, promosi kesehatan mental ini berguna untuk mengurangi prevalensi terjadinya gangguan mental, meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan dalam mengelola strategi coping stress agar menjadi lebih baik. Dalam dampak sosialnya, promosi kesehatan mental ini berguna untuk meningkatkan keterampilan sosial seseorang, memberikan dukungan dan mengurangi penyalahgunaan zat terlarang, kasus kenakalan remaja, putus sekolah, pelecehan pada anak, dan stigma negatif. Sedangkan dampak pada ekonomi, promosi kesehatan mental ini berguna untuk meningkatkan manfaat ekonomi, mengurangi hari dan biaya rawat inap atau pengobatan. Poin pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai preventif primer dalam kesehatan mental. Prevensi primer merupakan sebuah usaha pencegahan pada individu yang rentan mengalami gangguan mental. Contohnya adalah dengan memberikan psikoedukasi terkait parenting pada ibu hamil, guna untuk mencegah pola asuh yang beresiko, seperti pola asuh otoriter, permisif, dan mengenalkan pola asuh yang positif guna bertujuan ketika anak lahir maka orang tua mampu memberikan pola asuh yang positif dan anak dapat tumbuh dengan baik dan mendapatkan penerimaan di lingkungan sosial. Adapun 3 jenis prevensi sebagai berikut. Yang pertama itu ada prevensi universal. Prevensi ini ditargetkan untuk publik umum atau keseluruhan kelompok populasi. Dimaksudkan sebagai program yang diimplementasikan pada keseluruhan populasi tanpa memandang status resiko mereka. Misalnya untuk prenatal care untuk semua calon ibu baru. Yang kedua, itu ada prevensi selektif. Prevensi ini ditargetkan untuk individu-individu atau subkelompok yang mempunyai resiko lebih tinggi dari kelompok lainnya untuk mengalami gangguan. Ini secara tipikal difokuskan pada anak dan remaja yang mulai memperlihatkan peningkatan resiko untuk mengalami problem kesehatan mentalnya. Contohnya melakukan kunjungan rumah daycare untuk bayi yang mempunyai berat badan di bawah normal saat lahir. Yang ketiga yaitu prevensi indikasi. Prevensi ini ditargetkan untuk individu dengan resiko tinggi dengan penandaan atau marker biologis yang tidak memenuhi kriteria diagnostik formal dan arena itu merupakan kasus-kasus yang subklinis. Hal ini juga menargetkan anak dan remaja yang memperlihatkan simptom-simptom atau awal problem gangguan kesehatan mental. Contohnya program pelatihan mengenai interaksi antara orang tua dan anak untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Preventif sekunder dalam kesehatan mental. Prevensi sekunder merupakan prevensi yang dilakukan ketika masalah telah ada atau telah terjadi, tetapi tetap perlu dilakukan upaya untuk mengurangi gejala gangguan tersebut. Misalnya, telah terjadi kekerasan pada anak, maka anak tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dan pendampingan psikologis untuk memastikan kesehatan mentalnya. Terdapat dua kegiatan utama dalam prevensi sekunder sebagai berikut. Yang pertama ada diagnosis awal. Diagnosis awal maksudnya pemeriksaan yang dilakukan terhadap penderita gangguan mental guna mengetahui faktor-faktor penyebabnya dan kemungkinan cara penanganannya. Diagnosis ini dapat dilakukan dengan screening atau pemeriksaan dengan alat-alat yang sudah disediakan atau tersedia sebagai bentuk seleksi awal terhadap masyarakat yang diduga mengalami suatu gangguan. Nah, berdasarkan pemeriksaan awal ini, selanjutnya masyarakat yang mengalami gangguan mental dapat direferal kepada pihak-pihak yang kompeten untuk memperoleh penanganan. Dan yang kedua ada penanganan secepatnya. Penanganan secepatnya dan secara efektif dilakukan oleh pihak yang dipandang mampu untuk menanganinya. Namun demikian, prevensi sekunder tidak selalu dilakukan dengan hospitalisasi dan menjadi lebih baik jika dilakukan dengan non-hospitalisasi. Penanganan kesehatan mental dengan prevensi sekunder tetap mengeluarkan biaya sosial dan ekonomi yang juga erat.
Sekalipun pencegahan ini diharapkan mampu mengurangi prevalensi gangguan mental, tetapi tidak dapat mengurangi angka insidensi gangguan mental. Selain itu, prevensi sekunder merupakan program untuk mengurangi durasi jumlah penderita gangguan, untuk mendeteksi penderita gangguan psikologis yang masih berada pada tahap awal, dan memberikan treatment yang efektif. Peran terapis atau psikolog komunitas lebih pada usaha mencari kasus-kasus daripada menunggu datangnya kasus-kasus tersebut. Nah, usaha-usaha yang dilakukan ini mencakup yang pertama yaitu mendeteksi dini adanya tanda-tanda gangguan. Yang kedua, sosialisasi informasi tentang sumber-sumber bantuan yang dapat dicapai, meliputi tempat, biaya, dan layanan yang dapat diperoleh. Yang ketiga, mengurangi usaha-usaha yang dapat menghalangi pencapaian bantuan atau mencegah timbulnya miskonsepsi tentang apa yang dilakukan oleh petugas kesehatan mental. Preventif tersier dalam kesehatan mental. Orang yang mengalami gangguan, apalagi gangguan itu sampai pada terganggunya kemampuan fungsional seseorang, maka diperlukan prevensi untuk pertama, mempertahankan kemampuan yang masih tersisa. Kedua, mencegah agar gangguannya tidak terus berlangsung. Dan yang ketiga, dia segera pulih dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, prevensi jenis ini yang disebut sebagai prevensi tersier. Sasaran dalam prevensi tersier ini adalah kelompok masyarakat yang mengalami gangguan yang bersifat jangka panjang atau orang yang telah mengalami gangguan mental yang akut dan berakibat penurunan kapasitasnya dalam kaitannya dengan kerja, hubungan sosial, maupun personalnya. Prevensi tersier ini memiliki pengertian yang sama dengan rehabilitasi. Namun, penekanan kedua hal ini sangat berbeda. Menurut Kaplan di tahun 1963, rehabilitasi lebih bersifat individual dan mengacu pada pelayanan medis. Sementara prevensi tersier lebih menekankan pada aspek komunitas. Nah, sasarannya adalah masyarakat dan mencakup perencanaan masyarakat logistik. Tentunya dalam prevensi tersier merupakan intervensi yang anti hospitalisasi. Prevensi tersier ini diberikan kepada orang yang sakit dan terjadi penurunan kemampuan atau fungsi sosial dan personalnya. Karena terlalu mahal biaya secara ekonomi, sosial dan personal jika penanganan kesehatan mental dilakukan hanya dengan prevensi tersier ini. Lebih efisien jika dilakukan sebelum penderita mengalami penurunan kemampuan itu. Karena itu ada alternatif yang lebih baik untuk melakukan pencegahan, yaitu dengan prevensi sekunder. Selain itu, prevensi tersier ini adalah suatu program untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut yang dapat ditimbulkan oleh adanya gangguan psikologis untuk mencegah timbulnya ketidakmampuan dan kecacatan. Nah, teknik-tekniknya itu mencakup yang pertama itu rehabilitasi, yang meliputi memperbaiki keyakinan dan harga diri klien, memberi atau melatih kompetensi bekerja atau bersosialisasi. Selanjutnya, memberikan konseling terapeutik untuk memperkuat kesiapan klien menghadapi tantangan berupa stigmatisasi atau pelabelan negatif dari masyarakat. Yang kedua, mengubah sikap masyarakat melalui upaya mendidik masyarakat untuk mengembangkan sikap rasional dan manusiawi terhadap orang dengan gangguan yang mental berat. Misalnya dengan menghapuskan stigmatisasi, penolakan, dan ketidakpercayaan terhadap orang dengan gangguan mental berat. Yang ketiga, hospitalisasi dan alternatifnya. Dengan menyelenggarakan institusi perantara atau sebagai semacam rumah singgah sebagai tempat transisi bagi klien sebelum kembali ke kehidupan bermasyarakat. Rehabilitatif dalam kesehatan mental. Rehabilitatif diartikan sebagai pemulihan. Yang dimaksud rehabilitatif kesehatan atau upaya kesehatan rehabilitatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditunjukkan kepada bekas penderita atau pasien yang sudah tidak menderita penyakit agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial. Usaha rehabilitatif ini memerlukan bantuan dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat
untuk dapat mengerti dan memahami keadaan mereka atau sebagai bekas penderita sehingga memudahkan mereka dalam proses penyesuaian dirinya dalam masyarakat dengan kondisi yang sekarang ini. Rehabilitasi bagi bekas penderita terdiri dari hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada rehabilitasi fisik, yaitu agar bekas penderita memperoleh perbaikan fisik yang maksimal. Dan yang kedua, rehabilitasi mental, yaitu agar bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. Yang ketiga, rehabilitasi sosial vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Nah, bimbingan vokasional ini membantu individu untuk mengenal dirinya, memahami dirinya, dan menerima dirinya agar dapat menemukan atau memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang sebenarnya. Layanan-layanan yang dapat diberikan dalam bimbingan vokasional meliputi yang pertama itu ada bimbingan dan konseling yang merupakan proses kontinu selama program keseluruhan diberikan. Yang kedua ada layanan pemulihan, pemugaran fisik, mental, psikologis, dan emosi. Yang ketiga ada pelayanan pada keluarga yang perlu untuk mencapai penyesuaian terhadap rehabilitasi yang diberikan pada penderita. Dan yang keempat, pelayanan penterjemah, interpreter atau tunarungu. Yang kelima, pelayanan membaca dan orientasi mobilitas bagi tunanetra. Dan yang keenam, sebelum latihan kerja atau memberi bekal keterampilan, tenaga rehabilitasi, instruktur, bersama-sama dengan klien dan orang tua atau keluarga lainnya menyesuaikan program rehabilitasi yang didasarkan oleh tujuan vokasional. Dan yang terakhir ada rehabilitasi estetis, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengembalikan rasa keindahan dari bagian anggota tubuh, walaupun fungsinya tidak bekerja seperti anggota tubuh aslinya. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi yang sudah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.